Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apulian Firginta Kawaluso dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Enci Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Baik, di saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia, Fungsi Kedudukan Bahasa Indonesia, Ragam Bahasa, dan Kalimat Efektif. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok daerah berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah dari yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai lambang kebanggaan, kedua sebagai identitas nasional, dan yang ketiga sebagai sarana pemersatu. Bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Ketiga, sebagai bahasa komunitas tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan yang lainnya. Keempat, sebagai bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Kelima, sebagai bahasa pengembang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, ragam bahasa. Berdasarkan cara pandang penutur ragam bahasa terdapat berbagai bagian, yaitu yang pertama, ragam dialek atau logat. Yang kedua, ragam bahasa sosiolek dan dialek. Yang ketiga, ragam bahasa lisan dan tulisan. Dan yang keempat, ragam bahasa baku dan tidak baku. 4. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat aktif, sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak resmi atau tidak efektif. Ada 6 syarat dalam penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kalimat kesatuan. Kedua, kehematan. Ketiga, keparalelan. Keempat, kelogisan. Kelima, kepaduan. Dan yang terakhir, ketetapan. Terima kasih.